Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ketemu lagi ya pada materi fisika inti yang kedua. Jadi pada hari ini kita akan mencoba membahas tentang energi ikat inti dan reaksi inti. Kalau di UTBK atau SBMPTN sebenarnya ini materinya lumayan sering keluar, cuma enggak terlalu banyak. Jadi paling satu soal aja. Cuma kalau bisa tetap dipelajari karena lumayan mudah. Jadi walaupun satu soal, kalau mudah lumayan benar. Nah, sekarang kita bahas materi fisika inti 2. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu ada awalan, yaitu namanya adalah massa atom. Jadi yang disebut sebagai massa atom itu satuannya secara umum disebutnya sebagai AMU atau atomic mass unit, AMU. Kalau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai SMA, yaitu satuan massa atom. Nah, nilai 1 SMA ini adalah 1/12 dari massa atom karbon 12. Nah, kenapa yang dipilih adalah atom karbon C12 ini? Karena ini dianggap sebagai atom yang paling stabil. Nah, dianggap paling stabil. Nah, makanya yang dipakai adalah itu C12. Nah, kalau dari hasil percobaan nanti kita bisa tahu ternyata bahwa kemarin kita udah bahas nukleon ya. Nukleon atau nukleus itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, ternyata massa neutron ini kurang lebih itu adalah 1,0078 SMA, sedangkan massa neutron ini adalah 1,0086 SMA. Nah, ini nggak usah dihafal karena di soal pasti disebutin. Jadi ini cuma informasi aja, tapi tidak perlu dihafal karena di soal pasti ada. Nah, selanjutnya kita membahas inti atom. Inti atom. Jadi kemarin kalau kita udah bahas inti atom atau nukleus itu terdiri dari proton dan neutron. Jadi kalau atom secara umum bentuknya seperti ini. Ini ada positif, ada netral, ada positif, ada netral, dikelilingi oleh elektron. Nah, gitu ya. Nah, ini bagian ini namanya adalah inti atom atau nukleus. Nukleon juga boleh nyebutnya. Nah, tapi ada yang aneh dengan inti ini. Inti ini anehnya kenapa? Anehnya adalah karena positif sama positif saling berdekatan. Padahal seharusnya positif-positif ini saling tolak-menolak. Nah, ini yang keanehannya. Nah, logika dasarnya itu gini, positif sama positif pasti tolak-menolak. Tapi kenapa mereka bisa bersatu? Nah, ternyata kalau kita analogikan, mereka itu adalah manusia. Manusia dengan muatan positif, sama-sama positif. Nah, seperti ini. Mereka tentu akan muncul gaya tolak-menolak. Tolak menolak seperti ini. Nah, namun karena mereka itu tetap pengen bersama, pengen bersatu, mereka mencoba mendekatkan diri, tapi tetap ditolak. Akhirnya mereka ingat teori Einstein yang bunyinya adalah E sama dengan mc kuadrat. Artinya apa? Energi bisa berubah jadi massa dan massa bisa berubah energi. Akhirnya mereka memotong kedua tangan mereka, salah satu dipotong agar mereka bisa bersama. Akhirnya yang terjadi adalah seperti ini. Nah, orang pertama tangannya satu, orang kedua tangannya tetap jadi satu juga. Nah, tangan hasil potongannya ini mereka rubah jadi energi. Untuk energinya buat apa? Buat menahan mereka berdua untuk diikat sehingga gaya tolaknya tidak bisa memisahkan mereka. Nah, dari analogi ini kita bisa tahu bahwa misalnya massa orang ini adalah 50 kg. Orang ini 50 kg. Jadi kalau dijumlahkan harusnya di sini 100. Tapi faktanya ketika ini ditimbang, hasilnya cuma 98. Nah, 2 kilonya kemana? Nah, 2 kilonya itu yang dirubah jadi energi. Nah, gitu. Semakin besar gaya tolak menolak, protonnya makin banyak, maka massa yang dikorbankan semakin banyak untuk mengikat mereka. Ketika massa yang dikorbankan tidak ada lagi, maka inti itu menjadi tidak stabil, yang disebut sebagai radioaktif. Nah, kita lanjut. Nah, massa yang dikorbankan tadi itu dikenal dengan istilah defek massa atau simbolnya adalah delta M. Nah, tadi kita tahu ya, dari mana defek massanya ya? Sini, 100 dikurangi 98. 100 ini apa sih? 100 ini adalah penyusun. Jadi massa kedua orang. Kalau ini adalah massa inti, sehingga defek massa dapat ditulis sebagai massa penyusun dikurangi massa inti. Nah, kalau pada atom penyusunnya siapa? Pada atom penyusunnya adalah proton dan neutron. Makanya massa penyusun ini nanti adalah jumlah proton
dikali massa proton ditambah jumlah neutron ya dikali massa neutron. Nah, sehingga muncul rumus Z dikali MP ditambah A min Z. Nah, ini nggak perlu dihafalin, ini karena ribet kan. Intinya adalah itu tadi, jumlah proton kali massa proton ditambah jumlah neutron dikali massa neutron. Sedangkan massa inti itu adalah informasi soal. Biasanya di soal ada informasi massa inti nukleonnya itu berapa. Nah, oke, kita lanjut. Nah, masanya tadi kita tahu ya dari rumus Einstein, masanya itu dirubah menjadi energi yang dikenal dengan rumus EMC kuadrat. Ini rumus yang sering ada di bis-bis atau di truk-truk itu. Nah, ini satuannya harusnya joule. Tapi kalau kita rubah jadi mega elektron volt, ternyata nilai C kuadrat ini setara dengan 931 dengan catatan masanya adalah SMA. Sehingga rumus energi ikat menjadi delta M dikali 931 mega elektron volt. Cuma yang paling penting di sini kalian nanti bisa mencari delta M-nya terlebih dahulu. Kalau delta M nggak ketemu, maka energi ikat juga tidak ketemu. Nah, oke, kita lanjut contoh soalnya seperti ini. Nah, massa inti barium 49 sama dengan 92. Jadi kita punya informasi massa inti barium 49 adalah 9,0121 SMA. Terus massa proton udah tahu, massa neutron. Nah, sebelum kita mengerjakan, maka kita harus breakdown dulu. Barium ini terdiri dari apa? Nah, ternyata barium ini terdiri dari proton dan neutron. Intinya yang kita bahas ya. Nah, lihat. Protonnya ada berapa? Proton diambil dari angka yang kecil di bawah ini. Kelihatan ya? Nah, berarti protonnya adalah 4. Sedangkan neutron adalah dari atas kurangi bawah. Jadi 9 kurangi 4 sama dengan 5. Tapi sekali lagi hati-hati, belum tentu angka nanti gambarnya seperti ini. Bisa jadi 9-nya taruh di belakang. Tapi yang jelas nomor massa itu selalu lebih besar daripada nomor atom. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dari soal kita tahu tadi ya, protonnya ada 4, neutronnya ada 5. Nah, sehingga massa penyusun itu adalah proton, berarti 4. Protonnya ada 4 ya, dikali massa proton 1,0078. Ini kalau mau ngitung cepat gini, 4 kali 1, 4. Ini kan 70 ya, 78. 70-nya dulu, 70 kali 4, 280. Nah, 4 kali 3 itu 4 kali 8 itu 32. Berarti tadi kita punya 280, 4 kali 70 280 ditambah 32. Berarti hasilnya adalah 312. Nah, kemudian massa neutronnya 5 dikali 1,0086. 5 kali 1 5, 86, 80 kali 5 itu 400, 5 kali 6 itu 30, berarti 430. Nah, boleh kayak gitu, ditambah. Berarti 90742. Nah, ini adalah massa penyusun. Sedangkan massa intinya itu adalah 9,0121. Nah, berarti defek massanya tinggal dikurangi aja antara 9,072 ya. 42 ini dikurangi 9,0121. Sehingga hasilnya adalah 0,021 SMA. Nah, energinya berapa? Energinya adalah tinggal dikali 931. Nah, sederhana sebenarnya. Cuma di sini nanti kalian harus coba menghitung angka yang cukup digitnya untuk main banyak. Jadi tingkat kesulitannya cuma di situ. Nah, sebagai latihan seperti ini, misalnya inti bla 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 memiliki energi ikat Mn adalah, nah silahkan dicari, gampang ini mah nggak masalah. Yang nomor 2, dibanding dengan atom X dengan nomor massa 207, isotop atom X dengan nomor massa 208. Nah, ini contoh soal SBMPTN yang Bapak ambil. Nah, cara kerjanya gimana kalau SBMPTN? Memang pakai logika gini. Clue-nya di mana? Clue-nya adalah kata-kata ini, isotop. Kalau isotop berarti nomor atomnya sama. Sehingga kita anggap X, anggap nomor massa atomnya berapa ya? 100 gitu aja ya, nggak masalah. Ini 207 nomor massanya. Sedangkan X yang satu, atau anggaplah namanya X aksen,
yang satu, ini 100, tapi ininya 208. Karena isot. Kenapa 100-100? Ini asal aja. Kalian mau bikin angka berapa aja boleh. Tapi biasanya kurang lebih setengahnya yang di atas. Nah, ini ya. Clear ya? Nah, sekarang kita lihat. Apakah protonnya ada yang lebih banyak? Enggak, protonnya sama. Berarti pernyataan tentang proton salah. Nah, sedangkan yang berikutnya kita lihat jumlah neutronnya. Neutron ingat ya, nomor massa dikurangi nomor atom. Ini dikurangi ini, hasilnya adalah 107. Sedangkan nomor neutronnya yang si X aksen itu ini kurang ini, hasilnya 108. Berarti X aksen ini memiliki jumlah neutron yang lebih banyak, sehingga jawabannya adalah B. Nah, seperti itu udah gampang kalau TPK itu, nggak terlalu susah, soalnya mudah. Cuma ya kita perlu logika sedikit dalam mengerjakannya. Oke, next. Materi selanjutnya adalah tentang reaksi inti. Nah, reaksi inti adalah reaksi yang melibatkan inti atom dan membentuk inti baru. Nah, contoh yang terkenal adalah reaksi bom atom, bom nuklir, bom hidrogen, Hiroshima Nagasaki, itu semuanya adalah reaksi inti. Nah, perbedaannya apa dengan reaksi kimia biasa? Kalau reaksi kimia biasa itu yang terlibat adalah elektron. Kalau kalian ingat pada materi kimia pasti yang dibahas pertama kali adalah konfigurasi elektron configuration. Kenapa itu dibahas lebih dulu? Karena reaksi kimia itu yang terlibat adalah elektron. Bilangan kuantumnya spin ml, spin sama NLMS. Nah, itu. Sedangkan pada reaksi inti tidak. Elektronnya tidak terlibat, langsung intinya yang terlibat dan membentuk inti baru. Nah, sebagai perbedaan contohnya gini. Kalau kalian masih ingat reaksi kimia contohnya adalah H2 ditambah O2. Hasilnya adalah H2O. Kalau mau disetarakan berarti ini 2. Nah, lihat-lihat. Atom hidrogennya ada, tambah atom oksigen. Di sini atom hidrogennya tetap ada, atom oksigennya tetap ada. Itu namanya reaksi kimia biasa. Sedangkan kalau reaksi inti, misalnya A tambah B, hasilnya menjadi C. Nah, ini sesuatu yang berbeda. Anggap ya, maksudnya inti A udah nggak ada, inti B udah nggak ada. Di sini muncul inti yang baru. Nah, contoh yang konkretnya seperti ini di bawah kita lihat ya. Ada atom aurum. Aurum itu emas ditambah atom karbon menjadi AT, aduh nggak tahu nama AT itu, radioaktif itu kalau nggak salah. Nah, plus 5N. Nah, kita lihat AU-nya di sini udah nggak ada, C-nya di sini juga udah nggak ada. Nah, ini berarti reaksi inti. Nah, yang perlu hati-hati di sini kata-katanya. Nah, kata-katanya bukan bereaksi di sini, tapi lebih sering menggunakan kata-kata penembak. Nah, jadi penembak itu nanti ada di kiri. Kalau menghasilkan itu kanan. Nah, yang lebih kecil masanya, lihat nih, ini masanya 197, ini 12. Nah, yang lebih kecil kayak gini disebut biasanya partikel. Berarti kalau di sisi kanan, mana yang partikel? Ini yang partikel. Partikel neutron. Nah, di sini pada reaksi inti ini nanti banyak banget partikel yang terlibat dan tidak disebut angka kayak gini. Ini kan enak disebut angkanya. Nah, makanya kalian harus menghafalkan beberapa partikel yang sering keluar pada reaksi inti. Karena nanti angkanya ini nggak ditulis di soal. Kalian harus hafal. Nah, di sini udah Bapak tulis beberapa nih yang harus dihafal. Nah, yang ini harus hafal ya. Jadi bukan nggak di soal, nggak akan disebutin biasanya. Yang pertama namanya proton. Proton itu adalah P11. Ini biasanya disebut nama lainnya adalah hidrogen. Jadi sama aja. Terus ada elektron 0-1. Ini masih namanya elektron juga. Ada neutron, ada positron 0+1, ada deuteron, ada triton, ada alfa, nama lainnya helium. Ada beta. Beta sama elektron coba lihat, sama nggak? Nah, jadi beta itu sebenarnya adalah elektron, sama aja. Dan gamma, gamma itu 0. Nah, yang perlu hati-hati di sini sekali lagi adalah kalau ada kata ditembak, itu berarti dia di partikelnya di luas kiri. Kalau ada kata melepas, memancarkan, dan meluruh berarti berada di luas kanan. So, ini harus kalian perhatikan baik-baik. Nah,
Ada sedikit aturan dalam reaksi inti. Aturan pada reaksi inti itu ya sederhana banget, yaitu nomor atom sebelah kiri dan sebelah kanan itu selalu sama. Nomor atom dan nomor massa sebelah kiri dan kanan selalu sama. Artinya jumlah angka di bawah seperti ini antara dan jumlah nomor atom ini, nomor angka di atas seperti ini, jumlahnya harus sama kiri dan kanan. Nah, contoh gini. Pada reaksi inti litium 36 ditembak dengan neutron. Nah, ini neutron, gak disebutin angkanya, dan menghasilkan inti helium dan partikel titik-titik. Maka langkah pertama adalah kita harus membuat reaksinya dulu. Kita tulis litium 63Li ditembak berarti ini sebelah kiri, ruas kiri dengan neutron. Nah, kita lihat di soal tadi, neutron itu adalah nih ya, neutron 01, maka kita isi 01 menjadi helium 24 plus X. Nah, X-nya kan belum tahu. Nah, kita lihat jumlah nomor di bawah 3 tambah 0 berapa? 3. Sedangkan di sini jumlahnya baru 2, berarti kurang berapa? Kurang 1. Silahkan diisi. Nah, yang atas 6 tambah 1 berapa? 7. Di sini baru ada 4. Oh, berarti kurangnya 3. Nah, seperti itu. Nah, 13 kita lihat siapa? 13 bukan. Oh, ini 13. Berarti jawabannya ini adalah triton. Kita lihat lagi. 13 itu adalah triton. Nah, seperti itu. Oh, berarti nanti kalau ada opsi jawabannya adalah triton atau angka ini disebut. Nah, ini contoh pembahasannya yang kata-kata boleh dicek nanti. Nah, ini ada contoh soal UN, gampang mencari X. Nah, ini juga sama. Ini soal SPM kalau nggak salah. Ya, SPM. Ini juga soal UN ini. Nah, silakan 3 latihan ini dikerjakan. 1, 2, 3. Nanti jawabannya menjadi token. Token untuk absen. Tokennya huruf kecil semua ya, jadi bukan huruf besar. Nah, terus next terakhir ini ada sedikit latihan SBMPTN. Ingat TBK itu kurang lebih adalah 1 bulan lagi, nggak lama lagi. Jadi lebih baik fokus ke situ. Kalau ujian sekolah nanti nggak ada masalah buat coba kasih kisi-kisinya, nilai juga nggak akan terlalu pelit. Yang penting kalian coba belajar ya. Baik, nah kita lihat contoh soalnya. Partikel radioaktif X meluruh menurut persamaan berikut. Oke, kita cek ulang ya yang pembahasan ini ya. Tadi ada yang tanya, kayaknya ada yang salah minusnya. Nah, kita coba sekali lagi kita bahas. Jadi partikel radioaktif X meluruh menurut persamaan berikut. SRX peluruan beta menjadi HB peluruan Y, peluruan alfa menjadi UTZ. Nah, yang perlu diperhatikan di sini peluruhan artinya dia ada di sebelah kanan. Sehingga boleh kita tulis reaksinya menjadi X, ini adalah R, ini S, meluruh menjadi Y. Menjadi Y, PH. Nah, meluruh beta, berarti ditambah beta, ini min 1, 0. Nah, menjadi peluruan alfa menjadi Z. Jadi Z-nya di sini T, ini U plus alfa. Alfa itu 24. Nah, ini harus kita isi sendiri. Nah, jadi kalau kita bahas nomor masanya, satu yang atas ya, berarti S sama dengan Hi tambah 0. Ya, S sama dengan Hi tambah 0. Nah, yang berikutnya berarti Hi tambah 0 sama dengan U tambah 4. Nah, ini 4 ya. Nah, sedangkan nomor atomnya yang bawah berarti R sama dengan P kurang 1, terus P kurang 1 sama dengan T plus 2. Nah, kita coba satu-satu. Oke. Dihapus dulu. Sekarang kita coba nomor 1. Untuk nomor 1, berarti kita cek U sama dengan S sama 4. Nah, kita yang ada U sama S kan di sini. Lihat. Benar ya? Berarti kita pakai yang ini dulu, yang ada Hi sama R. Maka nomor 1, Hi sama dengan U tambah 4. Ingat sebelumnya S sama dengan Hi. Maka Hi-nya boleh kita ganti S. S adalah U
tambah 4 sehingga U adalah S-4. Nah, U sama dengan S4. Oh, berarti nomor 1 benar sehingga nomor 3 benar. Kalau udah, berarti kita uji nomor 4 sekarang. 4. Kita cek pernyataannya, kita catat dulu biar nggak lupa. T sama dengan R-2. T sama R itu ada di nomor atom. Lihat, ada R, ada T. Kita tulis saja dulu. P-1 sama dengan T plus 2. Nah, P plus 1 ini tidak lain tidak bukan adalah R. Sehingga R adalah T tambah 2. Sehingga T adalah R-2. Oh, berarti benar. Oh, kalau 1 benar berarti jawabannya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Jadi opsinya adalah E. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.